Bagi lah di kantor ini kan. Badang ini. Jajal mbak ikannya. Dah, badan. Bismillahirrahmanirrahim. Attention please ya, orangnya di sini, ada sini. Oke, bisa dimulai. Wes waktu sini ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan jajaran pengasuh PPTK Asunia, PPTK Al-Munisib, segenap Dewan Ustadzah dan teman-teman yang berbahagia dan mudah-mudahan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ridhonya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat melalui dimensi kita merayakan hari kelahiran beliau. Oke. Terus niki kalau berdiri di sini, niki mau manggilnya mau Indo Hasanah ya. Kalau kok rodok salting yo, mau Indo Hasanah. Karena kalau mau Indo Hasanah kan artinya memberikan apa? Memberikan apa? Mau Indo Hasanah ini kasarannya memberikan sebuah ceramah, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Padahal sebenarnya kalau teng mriki niki ngampung numpang ngerjakaken tugas. Jadi niki sekalian lah, two in one ya. Beli dua berarti beli satu dapat dua gitu. Jadi di sini saya mau menyampaikan terkait tentang telaah budaya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelumnya matur suwun ya untuk teman-teman yang sudah memberikan kula waktu, terutama buat Master of Ceremony ya yang udah ngasih kesempatan sehingga kula bisa berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa sedikit wawasan mengenai penelaahan budaya Maulid Nabi. Terus, pertama ya, niki sami ya jenengan semua berada di sini niki eventnya, acaranya ini apa? Memeriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Terus sekarang saya tanya lagi, Maulid Nabi ini apa? Oh, hari kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa sih? Sesimpel itu pengertian Nabi Muhammad. Nabi yang sorry, udah ngaji Mabadi juz 1 belum? Nah, itu kan wonten apa? Kemarin kan wonten beberapa model Mabadi kan soal jawab wonten nggih? Untuk pertanyaan ya. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niki jawabannya nopo? Jenengan hafalaken apa mboten? Aduh, mboten. Kemarin ujian keluar gak soal kayak gini? Aduh, ya Allah. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi siapa Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki? Nopo nggih? Rasulullah niki pengertiannya niki kula kutip dugi kita mabadi karena sejauh ini yang sudah kita pelajari bersama masih kita mabadi dan terus diambil di anna Muhammadar Rasulullah.
Rasulullah li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jtinabu ma naha anhu wa zajara. Terus Kanjeng Nabi Muhammad ini siapa sih? Beliau adalah Rasulullah, yaitu utusan Allah, li jami'il khalqi untuk semua makhluk ciptaan, dan wajib untuk taat kepada Beliau. dan wajib mentaati beliau dan menjauhi larangannya. Simpel ya, kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, sampean barusan sudah dengar apa nopo niku sinten niku Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi adalah utusan Allah, ya, utusan Allah untuk seluruh makhluk dan wajib untuk mentaatinya, menjalankan seluruh amalannya, perintahnya, membenarkan kabar yang beliau bawa dan menjauhi seluruh larangannya. Sekarang pertanyaannya, apa kita udah melakukan hal-hal itu? Derek. Apa sing derek? Oh, seprapat deh. Seprapat. Dados ngeten nggih. Kalau barusan sebelum sebenarnya ini boten wonten di bahan kula malam ini karena kula sebenarnya mau menyampaikan telaah budaya Maulid Nabi. Cuman barusan itu tiba-tiba di Instagram itu lewat quotes. Bagus banget quotesnya. Niku dugi Hubabah Halimah Alaidrus. Sampun wonten sing baca bukunya? Derek. Captionnya. Aduh, benjing niku wonten acarane beliau menawi nedhi rawuh lek libur tapi. Teman gak libur ya? Niki tak wausaken ya. Bacakan. Niki sing dawuh Bapak Halimah Alaidrus nggih, cucune beliau. Margane Alaidrus niki ngeten quotese. Didengarkan, yang kalau bisa dicatat, kemudian diamalkan. Cara cari muka sama baginda Nabi Muhammad SAW adalah pertama, perbanyak baca sholawat. Kedua, perhatikan lagi sunnah-sunnah baginda yang biasa beliau kerjakan dan bisa kita kerjakan ya. Lek angel ya, nggak usah. Maksudnya nggak usah dulu, nggak usah ngoyok-ngoyok. Ibadah kan nggak harus yang langsung berat, tapi alona, tapi jarang dilakukan. Mending ibadah itu yang bagus adalah ya dikit tapi Istiqomah. Nah, ketiga, hadir di perayaan Maulid di sekitarmu. Ya kados ngeten iki nggih carane. Yang pertama ini perbanyak baca sholawat. Dados nggih kula sempet mirang. Lek boten salah niku Hubabah Fatimah Iktir Al-Hafidz. Beliau niku nantos dawuhan menawi Kanjeng Nabi niku kualitas pengenalan beliau terhadap kita ini adalah lihat seberapa banyak kita membaca sholawat. Lek sehari baca sholawat itu cuma tempat sholat betahiyat. Kira-kira Kanjeng Nabi ini ketok sampeyan nih friendly apa enggak? Kenal ya? Saya sehari biasanya baca sholawat berapa? Atau jangan-jangan mas-mas ini cuma baca sholawat ketika ada banjari? Iya, betul. Apa pas sholat tok? Ya, Allahumma sholli Sayyidina Muhammad karena memang fardu, karena memang rukunnya. Iya, jangan ya setiap hari itu dibiasakan baca sholawat, oke? Jadi Kanjeng Nabi niku friendly pas saya lihat kita di surga. Dapat lagi surga, lepas nang rokok sih lo ya. Pas sama nang rokok, Kanjeng Nabi lintang ngecek umatnya. Terus kita samian, berburu sama jarang baca sholawat ya apa? Oke? Kita komitmen ya, mulai besok sering-sering baca sholawat. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang sebenarnya. Telaah budaya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, kenapa hari kelahiran Kanjeng Nabi ini kok harus dirayakan? Menurut jenengan, kenapa? Padahal coro misal gak dirayakan ya, waya bulan Rabiul Awal kita diem-diem aja ya, diem-diem baik, gak bakalan ada apa-apa toh sebenarnya, ya enggak? Pertanyaannya, kenapa?
Ini Maulid Nabi kok kita rayakan? Mendapatkan syafaatnya. Oh, untuk mendapatkan syafaatnya. Sholawat tuh, bisa. Kono dalile nyonto ya? Sampeyan gletehi. Kok Twitter. Terus Dewi ini siapa yang ngisi malam apa rutinan itu hari apa? Yang kemarin mau itu tuh. Zara. Pundi? Ya, kemarin baca itu gitu, ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, gitu. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka, wahai orang-orang yang mukmin, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan sesungguh-sungguhnya salam. Saat ini cara dipikir secara logika, Allah mawon, kalian malaikatnya yang derajatnya jelas jauh di atas kita, ya Tuhan kita, dan stafnya, malaikat itu ya, stafnya. Ini gue mau sholawat, coba kanjeng. Masa kurcil-kurcil kawe dia gak mau sholawat ya? Kan di sini banget ya. Terus Male, sekarang lo tanya ya, sebenarnya perayaan Maulid Nabi ini wajib nopo boten? Boten. Ayo yang wajib angkat tangan. Tim wajib mana suaranya? Aduh, kok golput re? Dorong kampanye wis golput. Boten wajib berarti? Kok bisa bilang boten wajib itu? Perayaan. Hah? Perayaan. Iya. Perayaannya betul wajib memperingati nggih. Lebih loh. Iya. Gimana? Nah, terus ngeten ya. Tadi pas waktu bikin materi, kemarin juga saya kan buka Instagram. Google. Bae samian loh ya. Itu buka Google. Di Google itu ternyata ketika kita ngetik hukum perayaan Maulid Nabi, itu rata-rata hukumnya tidak boleh bahkan haram. Saya baca beberapa artikel dan ini salah banget, salah pol ya. Bukan nggak boleh, salah pol ini. Salah ini ya. Karena ya memang banyak artikel Google, YouTube itu emang dikuasai sama gak usah sebut merek ya, sama kaum sebelah gitu ya, sama mazhab, kok mazhab ya, sama kaum sebelah gitu. Dan terus pemikirannya mereka merayakan Maulid Nabi ini hukumnya adalah tidak boleh karena bid'ah. Pokoknya kok dur banget ya, dan kita langsung bahas ke Bid'ah. Dan terus nyata, poinnya adalah Maulid Nabi ini hukumnya boleh apa nggak boleh? Dalilnya? Aduh, kok gitu? Dalilnya ya karena Kanjeng Nabi mawon pernah siam dinten Senin. Itu adalah salah satu bentuk beliau memperingati hari lahirnya beliau yang Kanjeng Nabi dawuh itu, sesungguhnya pada hari itu aku dilahirkan, aku diutus dan Al-Quran diturunkan kepadaku. Kanjeng Nabi mawon memperingati hari. Kita umatnya cinta enggak? Cinta pol. Cinta Kanjeng Nabi atau cinta K-pop? Kanjeng Nabi ya? Tenang, cinta Kanjeng Nabi. Ini coro kalian bawa HP ya? HP-nya takut ngadep nendek aku background-nya kican, yo lopo gak? Ya. Allahumma salimna minal K-pop kuadrator wa opa-opa Korea ya. Ini doane dosen kula teng Mahasali. Allahumma salimna minal drakor wa K-pop wa opa-opa Korea. Sayangan teng Kanjeng Nabi, cintaan teng Kanjeng Nabi. Attention please, woi, madep ke sini loh. Ya. Ojo guyon-guyon. Terus ngoten-ngoten. Allah niku nggih natos dawan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah niku sampun mengutus rahmatan lil alamin untuk kita. Rahmatan lil alamin iki konteksnya adalah beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek cara mboten enten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we are not here right now, kita enggak di sini hari ini.
Ya. Kita nggak di sini hari ini kalau nggak ada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Terus masa tidak berterima kasih kepada beliau. Terus ini perayaan Maulid Nabi ini hukumnya boleh. Meskipun Kanjeng Nabi sendiri tidak pernah secara eksplisit menyuruh kita untuk memperingati hari lahirnya beliau, tapi ini adalah sebagai bentuk akhlak kita dan rasa berterima kasih kita kepada beliau sebagai rahmatan lil alamin. Dan kalau kita bersyukur atas penciptaan beliau ini berarti otomatis kita juga bersyukur kepada Allah. Oke, setuju? Oke, lanjut ya, lanjut part selanjutnya. Atau aku call ya, aku lagi ngomong. Langsung lanjut bab selanjutnya. Ini di Banyuwangi. Ini apa rek? Sama dengaran itu saya ya. Ini apa sih? Tahu nggak? Misalnya dok-dokan itu cuma Banyuwangi tok yang punya. Pulau Mawon kaget waktu di Jember pertama kali Maulid Nabi Temriko itu buah disusun menjadi berbagai macam bentuk. Kayak misal merak besar dan besar dan disusun dari buah-buah nih warnanya jadi perahu dan itu dilombakan. Kadang juga uang. Dok-dokan ini yang punya cuma bangga sama punya budaya Maulid Nabi dok-dokan ini. Bangga Pol. Pertanyaannya kalau Bangga Pol tahu nggak sejarahnya? Supe. Dulu nggak paham, sekarang supe. Ya, pinter banget pada saja. Jadi ini kalau mencoba memberikan sedikit wawasan tentang Panjenengan sedanten mengenai sejarah asal usulnya ini. Apa ini? Ya, indok-indokan ya. Terus dulu banget Mbah Syaifona Khalil Bangkalan sebenarnya kamu bener? Sebenarnya ini tujuannya kalau pakai laptop. Terus kesannya dengan ini semerap Syaifona Khalil Bangkalan. Tetapi selain laptop PC radi error, proyektornya boten wonten. Terus ngeten, Syaifona Khalil niku waktu pertama kali NU dicetuskan, niku beliau natos dawuhan. Intinya ngeten ini, kalau nggak bisa bahasa Madura nih, ternyata beliau orang Madura nih. Pokoknya ini sekarang di Indonesia ini sudah ada bunga kok, sudah ada bunga. Tapi maksud telur di sini ini adalah ada filosofinya. Aku gak ngerti apa ya. Oh ngene, jawane. Saiki kembange Islam iki wis lahir ning Nusantara. Arupa kan ndok. Yo iku kulite itu cangkang telur. Kulite NU isine amaliyah ke-NU-an. Kulit tanpa isi kopong, ya kan? Isi tanpa ono kulite keleleran. Niku ngendikane Mbah Khalil Bangkalan. Beliau ini ngendikan banyak sekali muridnya yang kula ngapunten tidak hafal asmonipun satu-satu ya. Tapi yang ini yang relate dengan penjelasan mengenai sejarah Maulid Nabi ini adalah beliau Kyai Haji Abdullah Fakih Songgon. Songgon ya? Oh nggih Songgon. Semerep jenengan. Aduh. Niku ulama sepuh Banyuwangi. Terus beliau niku adalah salah satu santrinipun Kyai Haji Syaifona Khalil Bangkalan. Waktu beliau mireng pengasuhipun dawuh dos ngoten, beliau niki boleh bahasa gaul ya, memvisualisasikan, paham kan? Mewujudkan kalimat di Indonesia ini udah ada kembang telur ini dengan beliau mengumpulkan buat bunga telur gitu, terus sama ditancepin deh tebok ya, ditancepin tebok. Terus salah satu budayawan Banyuwangi niku beliau menjelaskan bahwasanya ini gak boleh tak oncek nak telurnya.
Ya nggak usah ya, kalian bisa bayangkan yang mana cangkangnya, yang mana putihnya, yang mana kuningnya kan? Doyan kan di telur? Nah, teman. Di bawah. Ini ya, fokus lihat sini karena memang nggak ada media presentasinya, jadi kita pakai yang ori ya, pakai yang langsung, nggak cuma foto. Terus ini pertama pohon pisang ini ya, ini di hati beliau piyambak ya, Cik Abdul Wafak ini kalau buatan paham, puno pokok daun pohon pisang. Terus mantan kita berlanjut ke niki bunganya. Telur niku ada 3 struktur isi. Yang pertama adalah cangkang telur. Cangkang telur menika diibaratkan sebagai Islam, sebagai keislaman seseorang. Lah, agama Islam inilah yang nantinya mengcover sebuah kajian ilmu yang bernama fikih, yang mana fikih ini mengatur cara ibadah kita semua. Terus dalamnya yang warna putih ini adalah iman. Nah, terus yang dalam itu putih sama kuning itu ibaratkan hati manusia. Yang putihnya itu iman. Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan menjalankan dengan perbuatan. Nah, ngoten betul ya. Dados sing putih niku iman. Lah, sing kuning niku adalah ihsan. Ihsan niki napa? Yang bisa angkat tangan aja. Dalam beribadah seakan-akan Allah melihat kita. Beribadah seakan-akan kita dapat melihat Allah, atau minimal Allah ngawasi kita masih kita enggak ya. Niku. Terus muatan filosofine telure mawon. Ini jek telure. Terus manten-manten telur niku sakjane. Niki isine telur apa rek? Padahal sakjane menurut filosofinya telur yang digunakan dalam tradisi indok-indokan ini adalah telur bebek. Kenapa kok bebek, kira-kira ada yang tahu? Apa karena telur bebek lebih glowing? Mungkin saja, ya nggak boleh rasis. Karena cangkangnya tebel. Karena cangkangnya dikira apa nih gawe indok asin lah. Ya, kenapa kok telur bebek ini kira-kira? Gak ada yang punya ide? Sama sekali? Ada, saya punya ide. Betul. Ini kakak punya ide. Betul. Enggak. Cangkangnya lebih? Hah? Oh, karena putih kayak hijau-hijauan. Mungkin. Saya perhatikan. Dari sini ini kita bisa lihat bahwa manusia ini selalu ngejudge fisik. Ini telur loh, belum kalian cari calon. Ya, ojo ngejudge fisik lah. Ya, gak apa-apa sih fisik. Ojo teman-teman sampai putih endok kayak di Paido ya. Teman saya. Kenapa kok harus pakai telur bebek? Sebenarnya karena bebek niku menawi bertelur 2 itu diem. Bertelur piro-piro bebek itu yang menang wis menang. Enggak kajoan, enggak sombong. Bebek lek mari ngendok gak usah difoto di post ning Instagram. Bebek. Tapi lek ayam dia bertelur 1, 2 sombong. Bener. Ayam itu kalau habis bertelur itu keluar-keluar memetien ya. Lek ayam ya yang kayak gitu. Lek bebek enggak, bebek itu diem. Dia bertelur sing putih glowing biasa. Ayam terus telurnya coklat kajuan gitu. Makanya yang punya fisik bagus tetap nggak boleh jadi itu ya. Oke. Kedua, ini karena ngajarin manusia biar nggak sombong. Yang kedua, kenapa kok pakai telur bebek? Karena bebek ini suka main air. Sesimpel itu. Sama tahu ero nggak? Ayam renang. Paling ayam lek ngoro ndek omahku mbok siram malah melayu ya. Iya kan? Lek
Lek bebek kan apa renang-renang, anteng. Diatur itu enak ya lek bebek ya. Kayak misal dek sawah yang biasanya. Lek PT itu ya. Di khusus ini. Ini lek PT. Lek bebek dikarane strip melok. Melok bisa. Bebek itu enak diatur. Makanya kenapa kok Maulid Nabi itu pakai telur bebek? Ya itu pertama karena Tidak sombong. bebek gak sombong. Kedua karena bebek mudah ketiga karena bebek main di air. Kenapa kok main di air ini menjadi pertimbangan? Karena hambanya Allah, Mas belakang saja kok main geletak. Karena hambanya Allah niki pasti senang sama air. Sama mau sholat wudu enggak? Mau ngaji wudu enggak? Kalau mau sekolah dinia wudu enggak? Malah darah durung adus ya. Minimal wudu ya, menghormati ilmu ya. Adab tentang ilmu nih wudu. Jadi hambane Allah sing sae itu pasti deket sama air. Karena mereka sering menjalankan ibadah dan ketika menjalankan ibadah itu sebelumnya pasti wudu. Selanjutnya adalah ini siapa yang buat bunga ini? Bambang. Mbak. Santai Mas, santai. Wonten sing asmane bapake? Aduh, ngeten ya. Niki. Ayo attention please hadap sini. Ini yang bikin Mbak yang berperan banyak dalam pembuatan bunga ini siapa? Mbak Ida. Bagi. Niki sekarang kalau tanya jenengan. Niki bunga nopo? Hah? Mawar. Siapa yang jawab mawar? Siapa? Ini 1 juta rupiah. Ya karena benar, harusnya bunga yang dipakai hiasan dalam tradisi dok-dokan itu emang bunga mawar. Kenapa? 1 juta rupiah ya bisa nyuwun teng Umi. Ya masa teng kula ya, oke balik teng kondo ya pasti bokeh ya. Niki, kenapa kok bunga mawar? Oh, mari ini Wafir jawab karena bunga mawar cantik. Bunga bangkai mah bau, ayo. Kalau emang udah fisik ya. Kenapa kok bunga mawar? Suatu tanda Melati. cinta. Melati juga wangi, kenapa nggak melati aja? Oh, lah kan fisik mawar lebih mekrok katanya. Melati kecil. Pada mekrok, kenapa kok nggak sudah lemah? Karena Hah? Apa? Titanium. Mawar berwarna-warni. Edelweiss berwarna-warni dan nuwun sewu kembang yang biasa sama narani kembang telek-telekan warna-warni. Ayo, nopo? Col ya, col? Mas Wafir and the gang tidak punya ide? Atau mungkin Mas Naim tidak punya ide? Mas Akil banget punya ide apa buatan Mas? Oh buat, aduh Mas Akil kan. Niki, kenapa kau pakai bunga mawar? Karena bunga mawar ini adalah aduh, timingnya pas banget ya. Punya selera komedi Mbak Adin. Jadi bunga mawar ini adalah salah satu bunga yang sangat disukai kaum surga Sufyan. Ayo sing di bener. Sufi. 1 juta rupiah untuk saya sendiri. Ya, jadi bunga mawar adalah salah satu bunga yang disukai oleh kaum Sufi. Kenapa? Keratet. Sama yang kurang tak ceritani kamu betul. Simpelnya, dulu waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nurnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang notabene memang diciptakan sebelum alam semesta ya. Niki nurnya Kanjeng Nabi niki diparingi kaca. Terus mantan-mantan Kanjeng Nabi niki malu, nurnya Kanjeng Nabi
dikocoi kali Gusti Allah niki wau. Terus akhirnya beliau niki berkeringat dan keringatnya niku menjadi 6 tetes. Kula supe nggih, jadi kula supe pokok yang 4 niki, yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus yang kelima, tetesan keringat Kanjeng Nabi niki dados mawar. Dados mawar niku adalah tetesan keringat Kanjeng Nabi. Makanya wangi. Lain tetesan keringatnya indah, wallahu a'lam. Nggih. Niku kenapa kok pakai bunga mawar? Oke, sekarang kan ini bisa Baida ngapunten niku pinter menit? 30. Hah? 30. Sampun 30. Sampun telas ya? Materi niku lho nggih sampun telas. Niki terus napa mboten? Terus. Terus berarti kuis. Ya. Hadiahnya bisa diambil teng Umi ya? Oh enggak, hadiahnya niki mawon ya. Niki acaranya niki telur niki damel napa? Lawuh. Lalu. Betul. Gini wis ya, yang bisa jawab tak petikkan satu ya. Oke? Oke. Tepuk tangan dulu dong. Aku kan mau ngelawak, memberikan materi yang menurutku lumayan bagus. Tepuk tangan aja tas saiki om. Oke ya. Langsung pertama. Ini kuis yang pertama. Kuisnya ranahnya tetap ini loh. Apa? Maulid Nabi. Baik Ivan tulung dengan tingali siapa yang angkat tangannya itu ya lebih cepat. Cowoknya juga boleh ya. Jangan mau kalah. Pertama, apa hukumnya merayakan Maulid Nabi? Balik. Oke, silakan maju. Aduh, maju. Gak apa wes. Aduh, insecure aku. Kenapa? Kenapa kok? Apa hukumnya merayakan Maulid Nabi? Padahal di Google tuh banyak banget yang bilang nggak boleh. Oke, tepuk tangan. Dan lagi ya, perlu disampaikan, cuma orang yang cintanya sampai gila yang bisa membuangkan sebuah ide pohon berbunga telur. Jadi ini insya Allah wujud cinta yang dewe yang begitu gila ke Kanjeng Nabi. Mugi-mugi ada dewe yang salah sama nanti gitu. Enak nggak lagi cepetan? Yuk. Ayo, selanjutnya ya. Selanjutnya, gak koyoknya lah ini sing aktif banget emang cewek. Cowok kayaknya gak aktif banget tuh. Koyo sampean. Niki sebutkan nama ulama yang mencetuskan tradisi bunga telur. Anayim. Oke, maju, Mas. Ya. Doa. Saya mana lalu? Nggih. Terus beliau ini dawuhan ten. Nggih, sinten asmane? Songgon ngene pokoke Songgon. Ya Ji. Hah? Oke, itu asmane. Masa Songgon kan kamu nggih? Sinten? Ya Ji Abdullah Fakih. Ya Ji Abdullah Fakih. Nggih. Fakih apa Faris apa Fahir? Fakih. Oh, Fakih nggih. Bil. Nggih, karena jenengan dibantu Mbak niki dibagi nggih. Kali Mbak kabeh. Harus adil ya baginya.
Pinter, niki sebutkan lagi. Sebutkan sing jalur semangat toh. Sama iki kok luwoyo toh. Hah? Ya Allah. Sabar. Bentar ya, kurang dikit lagi. Sebutkan 3 unsur yang ada dalam telur bebek. Oke, ayo maju. Fahira, ayo. Kemarin apa Mbak ambil? Ayo Fahira. Ayo, kamu tinggi banget. Ya, siapa? Siapa? Apa aja? Oh, ini, ya, tangan pilih. Apa? Misal bagian ini artinya apa? Bagian ini apa? Bagian kantong itu artinya Islam. Bagian putih artinya iman. Bagian kuning artinya Islam. Ya, 1 juta rupiah. Nublek. Terus, ini siapa deh? Tim sukses. Niki, anu nggih, kalau perlu diketahui lagi ini sebuah kebanggaan bagi kita sebagai orang-orang Banyuwangi. Bahwasanya tradisi bunga telur ini waktu Kiai Haji Abdullah Fakih menciptakannya niki pada tahun 1911. Manten-manten dicetuskan mulai dilirik oleh pemerintah niku pada tahun 1995. Lama banget ya, 1995, dan baru diresmikan serta menjadi bagian dari Festival Banyuwangi ini pada tahun 2018. Tepuk tangan. Ya kan? Daripada Festival Banyuwangi isinya namun kebo-keboannya sepi. Gitu, terus ini sudah menjadi bagian dari Banyuwangi Festival. Kali ngeten nggih, ini kula tambahi sedikit lagi. Sama lapar banget tau udah. Ngantuk. Sama niki lemes, susah move on apa luwe tenan? Wes move on. Gitu, terus kula tambahin sedikit lagi. Niki tentang bagaimana meneladani Kanjeng Nabi dengan santuy alias gak ngegas. Soalnya saat ini usum banget kayak misal kekerasan, pengeboman, dan lain sebagainya, kayak misal di Palestina atau beberapa saat yang lalu kayak kejadian di Surabaya yang ada pengeboman waktu itu, yang melakukan itu orang kadang ya sebenarnya Islamnya ya gak kena, cuman bawa-bawa kedok Islam kayak gitu, bawa-bawa hadis, bawa-bawa Al-Quran. Katanya Kanjeng Nabi dulu juga perang. Gini weh, sekarang saya tanya kalian, kalau pakai sosial media ini suka judge komen apa enggak? Janji ya jangan judge komen. Apapun itu, agama apapun itu di Instagram yang ngepost atau mungkin menyentil perasaan kita ya, kita jangan langsung hate comment, telaah dulu, oke? Wong kita loh sebagai santri harus memegang teguh bahwa dakwah itu bil hikmati wal mau'idotil hasanati wajadilhum billati hiya hasan. Dakwah itu dengan hikmah, nasihat-nasihat yang baik, serta menunjukkan perilaku yang baik. Terus ojo sampai head kok komen. Lene tawaran perang-perang, kaya ngono-ngono sampeyan bijak bergabung dengan banyak dalil-dalil kayak gitu.
waktu di stasiun kalau diparingi selebaran, ternyata ini selebarannya tahun 11. Ini terus intinya mereka ingin mendirikan negara Islam. Padahal yang nggak harus itu. Kalau kita baca sejarahnya, baca dawuh-dawuhnya Mbak Maimun, beliau kan begitu nasionalis ya. Kita tinggal taklid aja, gak usah ikut-ikut dalil-dalil yang mereka agung-agungkan, padahal sebenarnya mereka belum menelaah. Gitu terus, dia harus meneladani Nabi itu dengan santai. Meneladani Nabi kan juga nggak harus perang, nggak harus memusuhi orang kafir. Nabi emang pernah memusuhi orang kafir? Kan malah diperlakukan dengan baik lah. Betul. Terus misalnya ingin meneladani Nabi kan bisa. Meneladani Nabi itu bendinten ngesari siwak. Niku sebenarnya sunnah paling ringan ya. Kayak aja yang mau Quran, siwakan. Aku gak pada seneng ya siwakan ya. Soalnya kan rada piye orang mungkin di mata zaman sekarang. Minimal sikat gigi lah. Siwakan itu kan gak apa-apa, pakai apapun, asal pakai alat ya. Ya bisa murah-murah aku siwakan dari Jini Iva kan gak apa-apa ya. Loh, saya itu parah ya. Dari kita itu parah, pokok ada alatnya. Seperti itu, jadi gak harus pas bener-bener kayu gak apa-apa. Dan sikat gigi pun juga bisa mewakili siwaknya. Jadi bisa sebelum ngaji, sholat, dan ibadah-ibadah lain itu bersiwak. Lagi gak punya siwak sikat gigi. Meneladaninya lewat hal kecil, tutor yang baik, sanjang teman juga baik.